Untuk video part kedua ini, saya melanjutkan penjelasan saya yang tadi pada part pertama. Nah, penjelasannya sudah sampai pada biokimia. Apa sih biokimia ini? Mungkin banyak yang bertanya-tanya tentang biokimia. Biokimia apa biokimia itu? Nah, biokimia ini adalah ilmu yang mempelajari tentang proses-proses kimiawi di dalam tubuh. Wow, ternyata di dalam tubuh kita itu mengalami berbagai proses-proses ya, mulai dari yang kimia, fisika, dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, biokimia adalah proses-proses di dalam tubuh atau proses-proses di dalam tubuh tentang kimia yang kita bahas pada video kali ini atau pada materi biokimia kali ini adalah tentang karbohidrat. Mengenai karbohidrat sudah nggak asing lagi ya. Karbohidrat ini merupakan gizi yang pokok atau paling penting dikonsumsi oleh manusia atau makhluk hidup. Nah, karbohidrat adalah zat gizi yang diperlukan oleh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Di mana-mana gizi itu pastinya menghasilkan energi dan untuk penunjang pertumbuhan serta perkembangan makhluk hidup, terutama manusia. Nah, apa sih hubungannya kenapa kita sebagai tenaga medis atau dalam ilmu keperawatan perlu mempelajari tentang biokimia, terutama karbohidrat. Karbohidrat ini sangat penting untuk kita pelajari. Karena apa? Peran seorang perawat atau tenaga medis adalah untuk memberikan berbagai macam terapi untuk kesembuhan pasien. Salah satunya adalah untuk memenuhi nutrisi dan memenuhi gizi. Nah, mempelajari tentang gizi itu sangat penting untuk kita sebagai seorang perawat atau tenaga medis untuk mengetahui kebutuhan gizi seorang pasien. Nah, untuk memenuhi nutrisi seorang pasien, karbohidrat merupakan gizi yang sangat pokok atau yang sangat penting. Mengapa kita harus memenuhi gizi tersebut? Mengapa kita harus memenuhi nutrisi seorang pasien? Nah, kembali pada tujuan pasien. Pasien datang ke kita, pasien datang ke perawat atau pasien datang ke rumah sakit itu dalam keadaan sakit. Tentunya mereka memiliki tujuan untuk menciptakan suatu kesembuhan untuk dirinya sendiri. Nah, di mana untuk menciptakan suatu kesembuhan itu salah satunya peran kita adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Ketika kebutuhan nutrisi itu sudah terpenuhi, gizinya sudah terpenuhi, insya Allah berbagai macam pemeriksaan atau berbagai macam terapi yang kita berikan itu semakin mudah dan semakin mempermudah kesembuhan seorang pasien. Makanya untuk mengetahui nutrisi dan gizi-gizi yang dibutuhkan oleh pasien itu sangat penting untuk kita pelajari. Nah, untuk karbohidrat sendiri itu merupakan zat gizi atau nutrisi yang sangat penting. Jadi selain kita memberikan pengobatan, memberikan terapi, memberikan latihan seperti yang kita dibahas sebelumnya, latihan tentang ROM atau range of motion, terus memberikan edukasi lainnya, memberikan berbagai pengobatan, pemeriksaan dan lain sebagainya, kita juga punya peran untuk memberikan edukasi kepada pasien. Setelah kita mengetahui tentang pengetahuan biokimia atau tentang berbagai zat gizi, nutrisi, jadi kita sebagai perawat juga punya peran memberikan edukasi kepada pasien. Tentunya kalau kita udah tahu, kita udah paham, kita bisa memberitahukan ilmu yang kita dapat kepada pasien. Contohnya, setelah pasien tersebut sembuh, pasien tersebut
otomatis udah dibolehin pulang. Nah, kita sebagai perawat punya peran untuk mengedukasi. Misalkan ibu, alhamdulillah hari ini ibu sudah sembuh. Nah, untuk mencegah ibu menderita penyakit ini lagi atau penyakitnya ini kembali lagi, untuk mencegahnya ibu banyak mengkonsumsi karbohidrat, protein, zat besi dan lain sebagainya untuk mencegah penyakit ini datang kembali. Jadi selain kita mengobati, selain kita memberikan terapi, kita juga bisa mencegah pasien tersebut agar tidak sakit lagi. Nah, jadi peran kita itu banyak sebagai perawat, sebagai tenaga medis, peran kita itu banyak untuk kesembuhan pasien, bukan hanya untuk pemeriksaan, membantu pemeriksaan atau memberikan terapi, memberikan pengobatan. Kita juga berperan untuk memberikan edukasi. Jadi seperti itu kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Materi-materi yang saya sampaikan ini semoga bisa memberikan manfaat untuk para penonton atau para audien, dan mohon maaf jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Tugas ini saya buat hanya untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah ilmu biomedik dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.